Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali ya. Saya Ika Berdekasari kembali menyapa Anda hari ini. Salam sehat, salam semangat buat Anda semuanya ya. Semuanya dalam keadaan baik semoga saja, dan kalaupun mungkin saat ini karena faktor cuaca sehingga fisiknya, staminanya turun gitu, tapi it's okay, kita istirahat saja, berpikiran positif, mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Dan saudara pemirsa, hari ini saya hadir dengan tema yang menarik sekali. Bagaimana memang kalau kita berbicara tentang kota Parepare adalah kandangnya para juara sih sebenarnya ya. Dan kali ini kenapa kok saya ngomong gitu, statementnya itu di awal, karena kita akan menyimak seputar pemilihan anak Dara Malebi Nakalolo. Nama Gareta komplit sudah Magareta Malebi orang Sulawesi banget lah gitu ya. Baik, kita sudah di studio bersama saya ini ada Kakanda Syafruddin Kandaudin ya. Terima kasih hadir di TV Peduli sebagai panitia pelaksana atau panitia penyelenggara dari event ini, dan juga dari Parepos event organizer. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya ya masih SMP, masih SMA. Yes. Kenal beliau, saya sudah tua begini, beliau masih begini-begini ya, tidak ada perubahan. Baik, Tabe Kak, ini mungkin kita sempat briefing tadi ya, ngomong-ngomong tentang event ini, tapi mungkin sebagai panitia penyelenggara mungkin bisa sounding dulu nih, sebenarnya ini program apa dan visi dan misi apa yang akan dibawa seperti itu, mengingat ini pasti akan membawa nama besar Parepare sebagai gudangnya para juara begitu. Silakan. Betul sekali. Oke, terima kasih ya Ika. Setelah sekian lama akhirnya bisa ketemu sama Ika ya. Ika Amin. Masih kecil. Kecil. Sekarang sudah besar. Luar biasa. Oke, jadi acara alhamdulillah di Parepare kita ada event lagi yang namanya Anak Dara Malebi dan Kaloro Magaretae. Jadi event ini sebenarnya dalam rangka pembentukan organisasi ASEMI yang ada di Parepare, Ajata Parang khususnya, kayak gitu. Nah, acara ini dilaksanakan dengan Parepos sebagai event organizer, tetapi organisasinya sendiri adalah ASEMI. Nah, bentuk dari acara ini nantinya di acara tersebut kita akan melantik para yang ada di dalam ASEMI tersebut, termasuk Ika sebenarnya. Saya tak tahu. Termasuk Ika. Jadi di ASEMI nanti ada beberapa orang yang benar-benar yang tergabung dalam seni yang ada di Kota Parepare kayak gitu. Nah, dan acara ini sebenarnya lebih ke untuk lebih ke budaya yang ada di kota kita sendiri Parepare. Mengangkat budaya sih, karena ya seperti yang tadi kita diskusi, Ika bilang bahwa ada berapa banyak acara event duta-duta. Yes. Ada beberapa banyak event duta yang ada di Parepare ya, bukan hanya Parepare tapi di semua area. Nah, benar gitu loh. Jadi kalau kita lebih sebenarnya ke mengangkat budaya adat yang ada di Parepare kayak gitu, karena yang akan dilombakan itu adalah pakaian adat Bugis. Kalau sebelumnya sedikit saya bercerita bahwa kalau sebelumnya di kayak duta wisata dan sebagainya mereka menggunakan pakaian adat modifikasi. Ya, benar nggak? Betul. Nah, kalau kontemporer dan seterusnya. Yes. Nah, kalau kita nantinya benar-benar akar baju bodo yang semestinya baju bodo makingking. Baju bodo makingking, terus cowok itu jas tutup sama khas dari adat cowok sebenarnya seperti apa, kayak sarung di pagar busuk, pakai pabekeng, pakai kris. Jadi benar-benar baju adat yang benar-benar sakral. Oke, baik. Nah, ini kalau persoalan seperti itu ya, memang sih sebenarnya meskipun tadi Kak Udin sudah share ke kita signifikannya di sini gitu, tapi kan mengingat bahwa kultur di Parepare kita ini heterogen loh Kak. Maksudnya tidak ada yang kalau di Bone jelas, Wajo jelas gitu kan. Dan beberapa kalau di Makassar gua jelas gitu kan. Tapi kalau di Parepare ini kadang Bugisnya Bugis
nanti kita betul-betul mempelajari filosofi latar belakang orang tersebut. Saya sendiri Bugis saya gado gitu kan. Bugis campur. Gitu. Jadi sebenarnya selain daripada budaya yang ada di yang mau diangkat begitu kan, pasti kita akan bingung bahwa sebenarnya heritage atau apa ya, saya mau sederhanakan pertanyaannya begini. Bugis yang seperti apa? Mengingat kalau saya sendiri belajar buku dari Jason Christian Peras tentang Bugis gitu ya. Itu kalau kita lihat buku itu semua gambar yang sangat otentik banget. Tetapi kan kita melihat sekarang banyaknya anak-anak remaja kita yang sudah berhijab. Nah, itu dia bagaimana kemudian panitia mengakali ini bahwa tetap Bugisnya terbawa, tetap muslimah dan tidak menerawang. Kan pasti kalau baju bodoh dulu terawang luar biasa. Benar. Silakan. Oke, jadi thank you ya Ika. Jadi gini, saya menjawab dari apa yang kekhawatiran Ika terkait dengan bahwa ini kan Bugis terkenal dengan baju adat bodoh yang tembus pandang. Tembus pandang. Kalau kita mau benar-benar mengangkatnya. Nah kalau dari hijab tentunya mungkin kita bisa gini, kita bisa mikirin juga terkait dengan teman-teman yang berhijab, kayak gitu. Jadi mereka bisa pakai dalaman yang sesuai dengan warna baju bodoh yang mereka pakai, kayak gitu ya. Benar baju bodohnya asli makingking transparan, tapi yang pakai hijab bisa menggunakan baju dalaman yang sesuai dengan baju bodoh yang mereka gunakan. Kayak gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke pemilihan Dharma Lebina kalau sebenarnya begini, saya sebenarnya salah satu orang yang sangat mencintai dunia seni dan sangat mencintai kegiatan berkesenian. Betul. Dan saya menganggap ini adalah sebagai anak bangsa ya, sebagai anak Parepare, kita mengalami mati suri. So far ya, tolong diluruskan kalau saya. Benar. Saya ingat sekali dulu zaman saya SMA sampai saya kuliah itu geliatnya luar biasa. Hampir setiap bulan bahkan. Minggu malah, benar. gitu kan? Kita selalu ada event dan Parepare selalu menjadi kota pilot project se-Ajatap Parang. Sepakat ya? Sepakat. Betul sekali. Saya sekarang gini, terlepas dari event yang akan diselenggarakan, pertanyaan pamungkas saya begini Kak Udin adalah, dengan hadirnya ASEMI, apakah menghidupkan kembali jiwa berkesenian? Tabe, silahkan. Ya, kelihatan banget ya ikan. Silakan. Nah, menjawab dari pertanyaan ini kan sangat benar sekali bahwa dengan adanya ASEMI nanti, dengan adanya organisasi ASEMI yang ada di Parepare, khususnya Ajatap Parang, karena pusat dari Ajatap Parang itu di Parepare, ASEMI. Nah, kita akan kembali menggeliat lagi yang namanya event. Karena organisasi sendiri sudah ada. Organisasinya sendiri sudah ada, apalagi kita di bawah naungan ASEMI yang ada di provinsi, dan orang-orang di provinsi pun bukan orang sembarang. Contoh nih, saya sebutkan Pak Sel Tato, itu termasuk salah satu orang ASEMI juga, kayak gitu. Nah, dengan adanya ASEMI nanti di Parepare, kita akan kembali menghidupkan ya, yang seperti Ika tadi sampaikan bahwa sebelumnya itu di Parepare itu hampir setiap minggu, itu sangat benar. Nah, kami berharap dengan adanya ASEMI nanti euforia itu akan timbul kembali. Karena kenapa? Karena ya teman-teman yang dalam organisasi pun orang-orang yang benar-benar berkecimpung dunia seni, termasuk ada Ika. Kayaknya belum dikonfirmasi. Ika belum dikonfirmasi. Nanti disampaikan langsung mungkin ya. Disampaikan Ika itu posisinya di ASEMI di mana? Iya, saya nggak tahu, benar saya tidak tahu, sumpah serius. Nah, ini baik Kak. Ini saya tidak menganggap ini istilahnya adalah kebangkitan. Ini adalah sebuah angin segar, terutama teman-teman berkesenian. Yang kalau saya sendiri, which is bersama Ibu Andi Tenri ya, saya gabung bersama M7 Manajemen dalam artian bikin event waktu itu, dan acaranya lumayan wow saat itu, terakhir di tahun 2010 apa tahun berapa gitu. Yang jadi saya tidak mau menganggap ini masalah Kak Udin, tapi ini tantangan di tengah pandemi. Ini kan ada menghidupkan gairah, karena
kalau gairah tidak ada kan sulit. Yes. Tapi gairah itu muncul tapi di situasi COVID-19. Yes. Ini tantangan tersendiri, silakan. Jadi kemarin juga kita sudah menyampaikan bahwa yang namanya protokol kesehatan tetap harus jalan. Jadi pada saat acara berlangsung pun kita sudah buat satu kesepakatan bahwa setiap peserta akan menggunakan face shield atau masker. Kayak gitu, dan jarak dari peserta yang satu ke peserta yang lain sudah kita pikirin, termasuk pada saat nanti buat penonton duduk kayak gitu, karena kemarin saya juga ikut di beberapa daerah seleksi termasuk Sidrap kemarin, yang mereka juga benar-benar melakukan yang namanya protokol kesehatan. Oke, jadi acara serupa pernah diselenggarakan daerah lain? Yes. Oh, oke. Jadi daerah yang sudah melakukan itu adalah Sidrap, Bone, Palopo, Makassar kemarin, seleksi Makassar buat provinsi kemarin. Nah, buat Pinrang dan sekitarnya kecuali Sidrap, Jatapara itu pusatnya di Parepare. Oh, berarti nanti Parepare seperti biasa jadi tuan rumah. Yes, buat Jatapareng. Jatapareng. Untuk wilayah Pinrang, Sengkang, Enrekang, Baru. Oke, kecuali Sidrap ya. Yes. Nah, berkaca dengan kegiatan serupa yang telah diselenggarakan oleh saudara-saudara kita, daerah tetangga, seperti apa kemudian pasti ada evaluasi dong? Yes, ya, benar. Pasti. Oh, di sini miss-nya di sini. Oh, kelebihannya di sini kita tingkatkan. Oh, saya tidak menganggap itu kekurangan, tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki di beberapa sisi. Karena namanya event otomatis akan ada juga suara-suara netizen yang gitu kan. Nah, seperti apa ini? Oke, jadi gini, mengacu dari pengalaman acara sebelumnya di daerah sebelumnya kayak gitu, bahwa kalau saya sih gini, mungkin ini sebenarnya yang tantangan saya sendiri untuk mengubah pola itu. Jadi sampai dengan saat ini yang namanya manajemen waktu buat peserta itu masih sangat kurang. Contoh on time mereka dalam melaksanakan acara. Kenapa? Karena kan kita di mana situasi pandemi yang dalam waktu yang sangat lama, kita kan ditetapin tuh waktunya sampai jam berapa. Ya, betul. Benar nggak? Lebih dari jam itu seperti apa? Nah, begitu kita tidak on time, yang ada kan ulur lagi tuh acaranya. Nah, itu yang sebenarnya yang saya mau bentuk buat teman-teman generasi muda, bahwa begitu teman-teman sudah disampaikan bahwa harus jam seperti ini, ya mau nggak mau lu harus datangnya jam segitu. Kenapa? Karena itu kan sama dengan sikap profesional kita dalam mau bekerja, mau bagaimanapun kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alhamdulillahnya sih di salah satu daerah kemarin, kebetulan saya salah satu dari dewan juri, kalau omongan netizen alhamdulillah nggak ada. Karena ya seperti saya bilang bahwa saya itu menjunjung tinggi namanya integritas. Ya, perlu itu. Itu poin utama. Kenapa? Karena itu menjaga nama baik saya pribadi, karena jangan sampai rusak cuman gara hal yang kecil kayak gitu ya, karena ya kita sama-sama tahu lah bukan aja model aja tapi beberapa aja yang lain kayak gitu. Tapi ya seperti saya bilang bahwa saya udah bentuk karakter diri saya sendiri bahwa saya menjunjung tinggi namanya integritas. Istilahnya selama Anda punya kompetisi dan Anda kompetitif pasti bisa. Cuma gini, mencari beberapa juga kita mengikuti ya, bahwa untuk level Parepare, oke, fine, beberapa duta-duta yang telah dinetaskan oleh Parepare. Iya, betul bahwa kita untuk kawasan Parepare, which is Jatapareng, ya kita nomor uno lah kata orang kita lihat. Tetapi ketika kita di jenjang provinsi, we are nothing. Kita bukan sesuatu. Syukurlah kalau kita bisa masuk 3 besar. Nah, apalagi ajang-ajang seperti ini, orang kan sudah tahu sebenarnya rumusnya, brand, beauty, dan behavior. Itu kan 3. Tapi untuk mencari sosok yang include 3-tiganya bukan pekerjaan yang gampang. Untuk wilayah Parepare ini perlu proses yang cukup lama gitu kan untuk dapetin. Triknya gimana bisa dapetin nih? Jadi gini,
salah satu yang menurut saya ya, salah satu faktor yang kadang membuat teman-teman model begitu mereka menjadi perwakilan daerah kita sendiri ke Makassar, itu adalah percaya diri. Kayak gitu. Karena kenapa? Begitu mereka ketemu sama model-model lain, itu rasa itu jadi turun. Yang tadinya di Parepare dia bisa seperti apa, tapi begitu di sana udah langsung down. Karena kenapa? Karena itu tadi tidak percaya diri dengan diri sendiri. Yang kedua adalah mindset. Mereka harus punya mindset bahwa saya mewakili daerah saya di Makassar harus juara. Bukan hanya sekedar sampai di Makassar ya kenalan sama peserta yang lain. Akhirnya yang tadinya saya udah berpikir bahwa saya harus juara hilang. Kenapa? Ya karena sudah yang penting dia udah ketemu sama orang lain, dilihat sama orang lain, tapi mental juara udah nggak ada. Kayak gitu. Oke, fine. Tabe Karla, izin. Ya karena sedikit ya. Iya. Karena kalau dibilang cantik, ganteng, semua orang punya. Dan bisa dipoles hari ini. Bisa dipoles, benar. Bisa di make up, baju betul. Bisa bagus. Kurang tinggi bisa pakai high heel. Yes, exactly. Ya poin itu gue bilang tadi, tingkat kepercayaan diri mereka sama mindset. Nah tetapi terlepas daripada itu semua, saya pribadi melihat itu secara universal bahwa dia punya self confidence yang bagus, dia punya mental petarung yang bagus, tapi kan kita tidak boleh menafikan amunisi yang dibawa. Yes, benar. Iya, benar. Iya, jangan sampai karena saya pernah mengikuti salah satu event. Wow, bagi saya dia punya kans yang besar secara look. Ketika berada di panggung, saya sudah berpikir bahwa kita pasti bawa pulang nih kan gitu. Tetapi ketika ditanya wawasannya, itu tiba-tiba dia tidak bisa jawab. Entah karena lupa, entah karena gugup, atau karena tidak menguasai materi, atau apa, saya tidak tahu. Jadi seperti apa sebenarnya, terlepas daripada sudah pede, sudah mental juara, amunisi kita sendiri gimana tuh? Ya jadi gini, ya itu sebenarnya nyambung sih gitu loh, karena kalau gini loh, kalau teman-teman sudah membangun yang namanya tingkat kepercayaan diri yang bagus, otomatis pada saat teman-teman sudah di atas panggung, yang namanya rasa gugup itu pasti akan hilang. Karena kenapa? Karena kita punya gitu loh, kita punya pede dan kita punya mental. Tapi begitu itu cuman, kadarnya cuma sekitar 50% nih. Kepercayaan dirinya 50%, mindsetnya 50%. Begitu di atas panggung bisa jadi hilang semua. Kenapa? Karena tidak punya itu. Gue bilang karena kalaupun seumpama gini loh, teman-teman mengatakan bahwa oke, saya pede gini loh. Tapi menurut saya belum pede. Kenapa? Karena dirinya sendiri belum bisa membuat itu jadi yakin. Kayak gitu. Nah, sekarang kayaknya saya kayak ujian meja ya. Karena gini, saya dulu alhamdulillah diundang dalam satu event tingkat provinsi dan saya belajar banyak daripada calon pada finalis. Ya, benar. Tadi Kak Udin sempat bilang begini, kita mengangkat budaya. Kalau persoalan ilmu pengetahuan saya tahu bahwa kita tidak mungkin pintar dalam satu malam, gitu kan, saya tahu itu by proses. Benar. Tetapi ini sebenarnya tantangan tersendiri juga buat teman-teman ASEMI dan khususnya adik-adik kita yang ikut pelat ini gitu. Kalau saya berkaca, salah satu saya mohon izin Bapak Bupati Goa ya, ini salah satu finalis yang sangat saya kagumi itu waktu seleksi itu adalah dari Kabupaten Goa. Dia betul-betul paham filosofi kedaerahannya. Dia betul-betul tahu bahwa akar budaya saya di sini. Seperti apa, benar. Nah sekarang kalau kita mau mengangkat budaya Parepare, siraman seperti apa, treatment yang perlu kita lakukan? Karena kita lihat dari awal saya bilang kita heterogen. Kemudian kita Parepare ini Makassar kedua loh Kak, dengan serbuan IT, teknologi dan budaya asing yang luar biasa. Seperti apa? Jadi gini ya, seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa dengan saya pribadi pun juga berharap dengan rekan-rekan teman-teman nanti yang ada di organisasi seni, dengan adanya seni nanti bahwa itu akan maksudnya gini, kita buat organisasi ini bukan cuma sekedar bikin organisasi, cuma sekedar nama ASEMI,
cuma mejeng atau gimana, enggak. Jadi kita punya beberapa plan yang maksudnya gini, setelah terbentuknya SMI kita akan punya beberapa plan SMI ini kedepannya akan seperti apa, fokus kita seperti apa ya, termasuk tadi fokus dari Ika sendiri bahwa pengennya teman-teman remaja ya, seberkata remaja ya, yang ada di Kota Parepare itu bukan hanya sekedar bahwa mereka hidup di zaman milenial, tapi mereka harus tahu bahwa akar budaya mereka itu sendiri seperti apa. Karena kenapa? Karena suatu saat itu pasti akan bisa berguna buat diri mereka sendiri. Ya, kayak contoh kayak begini, pada saat mereka mengikuti ajian event, mereka jadi tahu. Nah, ya kita sama-sama berdoa dengan adanya SMI nanti, ya mungkin saja nanti kita akan ada yang namanya pelatihan terkait dengan budaya yang ada di kota kita sendiri. Terus kita ada mungkin ya sejenis seperti itulah. Karena kenapa? Karena saya belum bisa berbicara plannya seperti plannya sendiri seperti apa. Karena kenapa? Karena pada saat terbentuknya nanti organisasi, ya baru kita akan membicarakan fokus kita di mana, plan kita seperti apa. Oke, baik. Sebelum kita jeda, menarik ini ini untuk kita bahas bersama, dan juga kegelisahan saya sendiri sebenarnya ketika ada event-event. Ini saya support sekali kalau misalnya membawa budaya, membawa budaya. Karena alangkah senangnya ketika kita keluar daerah ditanya orang apa orang Bugis, bisa bahasa Bugis, tidak tahu bahasa Bugis kan tadinya kayak gimana. Saya tahu, cuma mungkin kalau misalnya yang sopan dan apa mungkin jauh lebih makiada, lebih paham teman saya itu Rahmaniar ya, lebih paham tuh. Tapi kalau sehari-hari oke lah, bisa dong gitu kan. Nah, sekarang Kak, terlepas dari kegiatan semulai dari Miss Universe sampai Putri Indonesia itu kan paling tinggi ya, sampai Miss Grand, Miss Pageant, Miss Internasional dan semuanya. Melek PL juga nih. Sangat. Jadi semuanya itu kan sampai duta-duta tingkat daerah, orang selalu mengatakan bahwa akan ada nilai plus ketika dia mampu berbahasa asing. Meskipun ini membawa heritage atau local wisdom-nya. Nah, bagaimana untuk pemilihan daerah Malebi Nakalolo nih Kak? Oke, nah kalau dari sisi kita, saya akan membahas ada dua sisi. Kalau IKT mengatakan bahwa ini membahas event-event yang berkaitan dengan intelijensia ya, kayak gitu. Nah, kalau saya sih menurutku bahwa bahasa Inggris itu perlu gitu loh. Tetapi di saat teman-teman pada saat ikut lomba, terus ternyata teman-teman teman-teman pintar bahasa Inggris, tapi kalau saran saya sendiri bahwa kalau teman-teman jauh lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena poin bahasa Inggris itu pun bukan gue bilang bahwa itu bukan poin utama, tidak, tapi isi dari apa yang kalian sampaikan, kayak gitu. Karena jangan sampai teman-teman pede dengan bahasa Inggris, tapi ternyata isinya tidak sampai. Cuman sekedar bicara, bla 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 bla, tapi retorika sendiri penyampaian itu nggak ada. Jurinya bingung. Yes, Sakri. Walaupun jurinya pintar bahasa Inggris, pasti akan jadi bingung. Ini ngomong apa? Ya benar kan, kayak gitu. Harusnya kata-katanya ini, tapi malah larinya ke sini. Karena penyebutannya, karena terlalu bersemangat sekali, benar nggak? Kayak gitu. Nah, kalau kita di anak darah Malebi dan Kalolo Magarta ini, Ika lebih fokus ke, jadi gini. Jadi sekarang kan itu masuk di mana era milenial, kayak gitu, remaja. Ya kita sama-sama tahu sifat dan watak remaja itu seperti apa sekarang, benar nggak? Nah, kami berharap dengan dari tema anak darah Malebi ini, kata contoh nih perempuan Malebi, Malebi itu seperti apa sih? Ya, lebih ke personality dan tindak tanduk seorang remaja putri, kayak gitu. Termasuk juga kalau Lona. Jadi kita mengangkat itu bukan hanya sekedar bahwa kamu harus pintar atau gimana, enggak. Jadi poinnya sendiri adalah kita mengangkat secara personality teman-teman remaja itu bisa tahu bahwa kita itu, saya pun pribadi ya, bahwa kita ini punya etika dalam
mungkin berbicara dengan yang lebih dewasa dari kita, ya kan, ketemu sama orang kayak gitu. Nah, dengan adanya tema seperti ini, itu satu, ya maksudnya satu poin lebih. Iya kan pernah tahu lebih itu apa sih? Ya, tahu. Benar. Kita pengen mengajarin itu sebenarnya. Makiade dan segala Iya. macamnya gitu Kayak ya. gitu. Jadi kalau kita bahasa modernkan itu mungkin ada yang bukan orang Bugis ya. Yes, betul. Di pemirsa kita. Jadi mungkin ini saya mau izin Kak Udin mungkin sedikit terlepas daripada itu, ini finalis ini harus punya attitude gitu kan. Yes. Kemudian public speaking yang baik, kemudian ditambah juga table manner pasti ya. Iya. Ya, table mannernya pasti juga harus ditata dengan baik. Saya penasaran nanti siapa sih coach-coachnya ini, karena ini pasti qualified ya. Karena kalau public speaking oke, ada ilmunya, kemudian yang tidak ada ilmunya ini adalah sebenarnya adalah makiade itu ya setiap orang pasti punya referensi dan definisi yang beda-beda. Gitu. Jadi gini. Akan sangat beda begitu teman-teman menggunakan yang namanya baju adat. Ya, ruhnya itu pasti ada beda. Sip. Ruh. Nah, di atas catwalk sendiri, saya mungkin udah sering kali jadi daun juri ya. Nah, di atas catwalk sendiri itu akan sangat berbeda jika teman-teman begitu menggunakan pakaian adat, terus ruh itu masuk dan mengikuti lagu yang dimainkan pada saat itu. Itu Ini udah mulai sakral nih. itu yang gue bilang tadi, bahwa begitu kita itu yang kita cari. Karena kenapa bisa jadi dia sebelum di panggung dia orangnya cuek atau bagaimana pecicilan gitu loh. Tapi mereka begitu menggunakan pakaian adat, terus makeup dan segala, dia langsung berubah. Iya, karena kalau sudah pakaian full adat itu cara jalannya saja beda. Yes, exactly, kayak gitu. Exactly. Kita jeda dulu Kak Udin ya. Yes, Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
saudara pemirsa, ada masih bersama kami, bersama saya Ika dan juga ada Kak Udin di sini. Salah satu penggeliat saya sih mewakili pemirsa, mewakili masyarakat Parepare. Saya sangat menyambut baik adanya ini. Istilahnya kita kembali mengembalikan roh kita. Kenapa Korea maju? Kenapa India tetap terkenal sampai hari ini? Karena mereka tidak meninggalkan akar budaya dan nenek moyangnya, gitu kan? Dan mereka bangga. Gitu, meskipun mereka sudah modern banget, tapi penggunaan handuk, penggunaan apa itu masih, dan kok kita kagum di sana, sedangkan kita juga tidak kalah kayanya, kita punya warisan budaya, betul. Nah, mungkin kembali dari untuk event ini Kak, rencananya pasti sudah briefing dan segala macam. Ini akan diselenggarakan kapan nih? Acaranya di tanggal 3 di Hilal Point. Technical meeting itu tanggal di tanggal 3 Juli. Yes. Oke. Dan bisa jadi acaranya di siang hari karena karena kita masih dalam suasana. Iya. Dan waktunya juga unpredictable, kira-kira kapan gitu ya. Exactly. Makanya itu kenapa kita nggak bisa bikin sesuatu yang lebih besar, yang lebih wah, karena kenapa? Karena ya kita sadar dengan kondisi seperti sekarang kayak gitu. Jadi rencananya tanggal 3 technical meeting tanggal 2. Technical meeting tanggal 2. Tapi sudah ada progres enggak nih? Maksudnya saya kira waktunya sudah tidak lama lagi. Sebenarnya singkat banget nih waktunya sebenarnya. Banget untuk event yang seperti ini sangat-sangat. Nggak nyampe sebulan sebenarnya. Jadi progresnya so far gitu Kak. Jadi tadi sudah update sih sama beberapa rekan-rekan panitia bahwa sudah ada beberapa peserta yang sudah menelpon. Maksudnya nanya baju yang digunakan seperti apa, terus adatnya seperti apa, kayak gitu. Tapi untuk kegiatan di Makan ini kan nanti rencananya setelah selesai di sini kita sudah dapat finalis yang berhasil mewakili Parepare. Itu di Makassar rencananya kan pasti akan berpengaruh nih karena acara di Makassar. Kapan kita sudah harus? Makassar itu tanggal 10 Juli. Ya, mereka 2 hari di tanggal 9 sama tanggal 10. Oh Tuhan. Itu benar-benar bukan lagi mepet ya? Yes. Keren nih panitia. Bagaimana mempress typing ini bisa efektif dan maksimal. Baik. Nah, terakhir barangkali Kak Udin sebagai putra terbaik Parepare. Saya menganggap beliau adalah putra terbaik Parepare. Istilahnya saya tidak mau menyebutkan angka, but which is saya sudah dari SMA itu sudah 20 tahunan lebih ya Kak ya, kurang lebih masih zaman Tomalek Bisono tuh. Yes, betul. Tomalek Bisono, kemudian ini Kak Udin mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman, istilahnya Kak Udin ini pasti udah kemana-mana, tapi tetap pulang ke kampung halaman dan membawa ilmunya. Silakan. Nah, buat teman-teman semua nih, saya menganggap teman-teman ya, karena saya tidak mau menganggap diri saya tua. Oh jangan dong. Satu poin yang tadi saya sempat kita bahas juga sama Ika, bahwa satu poin buat teman-teman remaja atau pemuda-pemudi yang ada di Kota Parepare, bahwa teman-teman harus yakin dengan kemampuan teman-teman semua. Bukan cuma sekadar di bidang modeling, tapi semua bidang kayak gitu. Harus yakin sama diri sendiri bahwa teman-teman punya kemampuan, karena Tuhan itu melahirkan manusia itu pasti masing-masing punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggali kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kayak gitu, bisa jadi bukan cuma hanya sekedar di seni, tapi bidang lain kayak gitu. Nah, bagaimana tugas teman-teman semua, bahwa bagaimana teman-teman bisa menemukan kemampuan atau skill yang ada di diri masing-masing. Terus poin yang yang saya ingin highlight juga adalah teman-teman harus punya yang namanya percaya diri sama seperti saya bahas tadi adalah mindset. Kayak gitu, mindset apapun kayak gitu. Dan penutupnya adalah buat teman-teman warga Parepare dan Sejahtera Parang, kalau kalian pengen mencoba sesuatu yang baru, silakan ikut pemilihan Adara Malebi dan kalau nama Gerata asik Sejahtera ya. Parang. Iya baik. Nah ini untuk terakhir Kak, sebelum kita berpisah, mungkin ada hotline nomor yang bisa dihubungi atau sekretariatnya di mana ini?
Nah, boleh di kesempatan ini silakan teman-teman. Bentar. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, ini kita kemana nih daftarnya? Ada nomor telepon yang bisa dihubungi Boleh. tidak? Ke nomor saya juga bisa. Boleh. 0819 Iya. 422 2255. Oke, 0819 42 2255 ya. Ya. Dengan kalian untuk dapat informasi atau juga bisa ke M7 manajemen gitu boleh ya? Boleh. Oke, Itu juga jangan teman mati atau rotasi Parepos juga bisa ya. Boleh ke Parepos Ya. juga oke ya. Jadi boleh ke Parepos, boleh ke M7 manajemen di mati rotasi ya, boleh juga di nomor telepon WA-nya Kak. WAI Ya, juga ya? ya, benar. Kak Udin di 081 9422 55, saya ulangi 081 942 2255. Duanya 4 kali. Duanya 4 kali? Iya. Oke, 081 9422 2255. Yes. Nah, oke begitu. Dan teman-teman apapun itu saya sih selalu berharap karena gini Kak Udin, kita butuh regenerasi. Yes, benar. Kita tidak selamanya mungkin semangat, oke. Iya, Tapi betul. tenaga yang sudah tidak seperti Iya, dulu. yes, benar. Tenaga Benar. oke, semangat oke, Benar. mungkin ada lagi nih di rumah yang perlu Iya. diurus. Jadi kita memang butuh adik-adik yang Betul, melanjutkan betul estafet sekali, ini. betul sekali. Dan istilahnya kemampuan harus di-upgrade terus. Iya. Jangan lupa leluhur tak nenek Iya. moyang tak, itu yang penting. Kita sebagai warga Sulawesi Iya. harus tetap kita bangga dong sebagai orang Iya. Bugis Makassar begitu. Iya. Tapi pesan saya izin Kak Udin, ini Oke. pesan saya untuk teman-teman semuanya. Event apapun yang kita ikuti, budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, Yes. dan kuasai bahasa asing. Wah, Ya, ini keren kalau benar, bisa benar, ya. benar. Ada lagi Kak Udin Setuju. info kan? Ya, tambahan sih, ya itu tadi, jangan lupa akar budaya. Betul, akar budaya kita. Karena apa kita hari ini adalah daripada pesan-pesan dan juga papasan-papasan yang harus selalu kita lestarikan Iya. sampai hari ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses untuk program acara pemilihan anak daerah Malambi. Nakalolo Magareta ya, pare-pare. Sampai Salam jumpa. sukses.